إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan di dalam syariat ini untuk sidik, untuk jujur, untuk berkata yang jujur, bersikap yang jujur, sehingga tidak ada kebohongan di antara kita dalam perdagangan kita, dalam muamalah kita. Bahkan kita dianjurkan jujur, tidak bohong dalam bergurau sekalipun. Nabi SAW beliau juga bergurau, tetapi guraunya Nabi hak, dia tidak berkata bohong. Bahkan dianjurkan kepada anak-anak sekalipun, ketika kita mungkin mengatakan kepada anak-anak kita, ayo sholat, nanti yang sholat akan dikasih uang, akan dikasih puasa sehari penuh, kalau kuat nanti akan diberi hadiah, maka jangan sekali-kali kita bohong. Maka kita harus konsisten, kita harus tepati janji. Apa yang kita janjikan kita tepati. Karena anak kecil itu ini diajarkan di dalam anak di pondok-pondok pesantren itu dikatakan at-ta'allamu fi shighar kanaqsi 'alal hajar. Anak-anak kecil itu gaya hafalnya kuat sekali. Belajar menghafal itu ketika dia masa kanak-kanak, dia akan ingat, nempel sampai di masa tua. Ajaran orang tua, ajaran ayah, ibu, itu selalu akan nempel, selalu akan dikenang, dulu ayah saya seperti itu. Maka kalau sudah ayahnya mulai kecil, anak tersebut diajari dibohongi terus, maka dia akan nempel di otaknya, di benaknya, bahwasanya ayah saya ini pembohong. Atau anak tadi itu ayahnya dijadikan suri tauladan, gedenya nanti jadi pembohong juga. Maka hati-hati. Dalam muamalah kita harus jujur, jual beli, yang jelek katakanlah jelek, yang bagus katakan bagus. Jangan kita tamak, jangan kita serakah, pengen untung yang besar, pengen untung yang banyak, sehingga yang jelek ditutup-tutupi kejelekannya, nggak nampak, disamarkan, sehingga nampaknya ini hal yang bagus, sehingga kebeli, kejual. Bahkan mungkin dia berkata-kata, kalau saya jujur nggak laku, kalau saya jujur nanti bahaya, kalau saya jujur ini kebalik. Kejujuran di situ, di balik kejujuran, walaupun pandangan kita akan mengatakan kalau saya jujur ini bahaya, kalau saya jujur bisa rugi, tapi sebaliknya, ketika kita jujur kita akan untung besar. Nabi SAW beliau bersabda mengatakan taharrau as-sidqa wa in ra'aytum anna fihi al-halaka fa inna fihi an-najah wa tajannabu al-kadhiba wa in ra'aytum anna fihi najah fa inna fihi al-halaka. Kata Nabi, carilah kebenaran, carilah kejujuran, maksimalkan kita ini jujur, jangan sekali-kali bohong. Upayakan jujur, kata Nabi. Ketahuilah
bahwasanya kejujuran itu kalau kamu sangka, kamu pandangan kita, pikiran kita akan mengatakan kalau saya jujur nggak laku, kalau saya jujur rugi, kalau saya jujur kita binasa, maka kata Nabi fa inna fihi najah, karena di balik kejujuran itu ada kesuksesan. Walaupun kita pandangan kita seperti itu, berarti tidak, ya hakikatnya enggak. Kalau kita jujur bahkan kita akan selamat, bahkan kita akan untung. Dan sebaliknya kata Nabi, wa tajanabu al-kadhiba, hati-hati jangan bohong. Wa in ra'aytum anna fihi najah, walaupun kamu lihat, kamu pandang kalau saya bohong, saya selamat. Kalau saya bohong, saya akan sukses. Kalau saya bohong, barangnya laku, untung besar. Fa inna fihi halakah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam kebohongan itu akan ada kehancuran. Maka hati-hati dalam bermuamalah, hati-hati. Karena muamalah itu hubungan kita dengan manusia itu urusannya ribet. Urusan di akhiratnya nanti kacau. Kata Imam Hasan al-Basri, la antalqallaha bidzambin wahidin fima bainaka wa bainahu ahwan 'alaik min an talqa bi 70 dzamban fima bainaka wa bainah. Kata Hasan al-Basri, kalau nanti kamu berjumpa dengan Allah dengan dosa yang banyak, itu masih lebih ringan daripada kamu nanti berjumpa dengan Allah ada salah dosa, tapi antara sesama manusia satu dosa saja itu urusannya lebih ruwet, lebih jelimet daripada urusannya sama Allah. Jadi hati-hati dalam muamalah. Urusan uang yang gak ada artinya, jangan sampai kita jadi sengsara dunia dan akhirat. Ada satu sahabat yang namanya Thauban. Thauban ini dulu, Thauban itu pengembala kambingnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth itu musuh bebuyutan Islam. Bahkan meninggalnya pun dalam keadaan kafir, musuh dengan Nabi Muhammad SAW. Thauban ini ketika itu masih kecil, masih anak-anak, mengembala kambingnya si Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia dapat ongkos. Kemudian Nabi lewat sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kata Nabi, lihat kambing-kambing banyak itu, anak kecil mengembala. Kata Nabi kepada Thauban, ya ghulam maskina, baik anak, tolong kalau ada susu kambingnya maskina, ini beri kami minum susu kambing. Thauban mengatakan, Thauban mengatakan, ada banyak kambing ada susunya, walakin mu'taman. Katanya Thauban, tapi saya ini pengemban amanat, saya ini diberi amanat. Ini kambing-kambing bukan milik saya, ada bos saya yang punya, saya cuma mengembalakan. Kemudian Nabi mengatakan, sudah, berikan kepadaku kambing yang masih gadis, kambing yang belum ada susunya, kambing yang belum dikawin. Sehingga kambing itu nggak ada susunya, karena kambing akan mengeluarkan susu ketika sudah dikawin, punya anak, dia akan. Ini kambing yang masih kecil. Kemudian diberikan kepada Thauban kambing tadi itu. Kemudian sama Nabi dipegang kemihnya, kemudian membesar. Kemihnya membesar dan mengeluarkan susu yang deras, yang banyak. Thauban heran melihat ini. Kemudian susu tadi itu diminumkan oleh Sayyidina Abu Bakar, diminum oleh Thauban, dan Nabi terakhir yang minum. Setelah itu, ringkas cerita, Thauban masuk Islam. Termasuk minal awalin Thauban. Thauban cintanya sama Nabi luar biasa, khidmah, membawakan sendalnya Nabi, dia selalu khidmah. Tetapi Thauban ini nggak bisa lama-lama nggak lihat Nabi. Ketika dia sudah sehari nggak lihat Nabi itu, wah, dia sumpah, dia bingung, bunda. Sekali waktu Thauban datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan wajah yang pucat. Yani nampak kesedihan di wajah daripada Thauban. Dan sama Nabi ditanya, Nabi ini sering tanya kalau ada sesuatu yang
dipandang sedih, sakit, pasti sama lagi ditanya, mana ini kok nggak pernah muncul? Kenapa kamu kok lihat nampak sedih? Ditanya sama Nabi. Thauban ketika itu ditanya, ma ghayar launa fi wajah, ya Thauban. Apa yang membuat kamu berubah wajah kamu kok nampak sedih kamu, wahai Thauban, kata Nabi. Dan Thauban berkata, ya Rasulullah, laisa bi marad wala wajah. Saya nggak sakit ya Rasulullah, saya nggak sakit, saya nggak sehat saya ini. Walakin tetapi saya, kata Thauban, di dalam arah istauhasya wahsyatan syadidah. Kalau saya nggak melihat engkau ya Rasulullah, saya ini sedih, saya gelisah sehari saja. Saya nggak melihat engkau itu saya suka sedih karena mahabbahnya luar biasa, min sidqil mahabbah. Kemudian saya ingat nanti di akhirat ya Rasulullah, kata Thauban. Kalau di dunia saya masih bisa sering ketemu, tapi nanti di akhirat bagaimana ya Rasulullah? Engkau kalau masuk surga, pastilah engkau di surga yang paling atas, di surga yang kelas yang terhebat. Sedang saya, kalau saya masuk surga, saya jauh di bawah kamu. Kan saya nggak bisa ketemu, nggak bisa sering ketemu ya Rasulullah. Kalau saya masuk surga, kalau saya masuk neraka, saya sama sekali nggak bisa melihat engkau ya Rasulullah. Bagaimana ini Rasulullah? Rasulullah ketika itu terdiam sejenak, kemudian turun ayat. Jadi yang jawab soalnya Thauban ini Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat, "Wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ini Thauban dapat manggobah luar biasa. Kita bisa lihat di kitab-kitab tafsir itu cerita sebab nuzulnya ayat ini. Ceritanya Thauban, kejadian seperti itu. Kita bisa tahu bagaimana karena benar-benar mahabbahnya dari hati, mahabbah sidqul mahabbah, sehingga dapat manggobah yang luar biasa. Allah menjawab kegundahan Thauban dengan ayat tersebut, sehingga Thauban terlihat senang, senyum wajah Thauban seakan-akan jaminan bahwasanya siapa saja, bukan hanya Thauban, siapa saja yang taat sama Allah, selalu menjalankan perintahnya, taatnya yang jujur, yang benar, benar-benar taat, bukan pura-pura cinta sama Rasulullah SAW. Kata Allah, "Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Ibaratkan dengan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, syuhada, orang-orang siddiqin, orang-orang sholihin, wa hasuna, mereka sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman di surga, sebaik-baik teman juga di dunia ini. Nah, ini karena benar-benar cinta, sidqul mahabbah. Apakah kita seperti itu? Mahabbah kita ini, maka kata seorang, la tadda'i minal mahabbah ala. Jangan kamu pura-pura bilang cinta, karena cinta itu ada tandanya. Orang cinta itu cinta, memang cinta nggak bisa dilihat. Cinta itu ukuran cinta seseorang nggak bisa dilihat. Cinta kan ada di hati, tapi saddaqahul amal. Tapi buktinya amal. Kita akan lihat orang ini cinta nggak cinta, orang ini benar jujur, apa yang ada di hatinya ini, kadar cintanya seperti apa, itu kita akan terdeteksi daripada amal. Kita akan tahu amalnya seperti ini kok ngaku cinta. Maka kita mungkin di hari Jumat ini banyak sunnah-sunnah Nabi, baca surat Kahfi. Berapa kali kita baca surat Kahfi? Sekali saja untuk bahkan dikatakan baca surat Kahfi itu Adwalul Kamal. Habib Abdurrahman al-Masyhur di Fatwa di Quryatul Mustaqsidin dikatakan Adwalul Kamal talata, minimalnya 3. Itu akal dari tingkat kesempurnaan yang paling rendah 3. 1 itu dia kalau daripada rendah 1. Berapa kali kita sholawat di hari Jumat ini? Berapa kali kita baca istighfar bulan Rajab ini? Seharinya berapa kali kita sudah? Itu bisa kita tahu sendiri. Kita tahu kadar diri kita.
Bagaimana kita ngaku cintanya kepada Nabi ini? Sudahkah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Maka marilah kita membenahi diri kita, khususnya diri saya pribadi, dan kita semua. Marilah kita menjadi yang terbaik di pandangan Nabi Muhammad SAW, yang terbaik di pandangan Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dekat, kita termasuk orang sukses di dunia dan di akhirat. Insyaallah khutbah yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan para hadirin. Insyaallah. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malik al-alam subhanahu wa ta'ala yaqul يقول يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.